Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan materi barisan ya. Ya, berikut outline dari materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kita akan melihat ya beberapa pola nanti. Kemudian ada pola bilangan, pola geometri ya, dan barisan aritmatika serta barisan geometri. Oke, kita introduction dulu ya. Jadi silakan Anda lihat pola berikut. Perhatikan kedudukan himpunan titik-titik yang berderet berikut ya. Oke, yang pertama kita lihat ada satu buah titik, kemudian ada 5 buah titik, kemudian ada 9 buah titik ya. Kemudian di sini kita lihat ini ada sebanyak 13 titik, maka dari sini kita bisa menentukan himpunan titik-titik berikutnya ya sesuai dengan pola yang sudah diberikan ini ya. Jadi kita bisa menebak, memperkirakan untuk pola berikutnya, kedudukan berikutnya itu adalah himpunan dari 17 titik. Nah, berikutnya kita lihat pola kedua. Seperti ditunjukkan pada layar, ada 3 buah baris ya, di mana masing-masing baris ini terdiri dari 3 buah gambar yang berbeda ya. Kalau kita lihat ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Nah, di sini kalau kita lihat pada baris terakhir masih kurang satu gambarnya, jadi kita harus menebak seperti apa kira-kira gambar yang ditunjukkan pada baris ketiga berikut. Nah, kalau kita lihat dari pola yang sudah ada sebelumnya di baris-baris sebelumnya ya, baris pertama dan kedua, maka kita bisa menentukan bahwa pola berikutnya atau pola yang kosong ya di sini pada bagian ini adalah sebagai berikut ya. Seperti ini ya. Kenapa kita bisa menentukan seperti ini? Karena kalau kita lihat pada setiap baris bagian atas itu terdiri dari satu buah segitiga penuh, satu buah persegi kosong, kemudian satu buah persegi penuh. Sehingga demikian juga untuk baris kedua dan ketiga ya. Kalau kita lihat pada bagian atasnya dia berisi komponen yang sama. Nah, selain itu kalau kita lihat dari bagian bawah dari segitiga ya, baik pada bagian sini ataupun bagian garis yang di bawahnya, dia masing-masing memiliki komponen yang sama ya antara baris pertama dan baris kedua. Sehingga dari sini kita bisa menentukan seperti apa komponen ya yang seharusnya ada juga pada baris ketiga. Oke, berikutnya kita lihat pola bilangan ya yang pertama. Apa kesimpulan Anda tentang jumlah dua buah bilangan ganjil? Nah, misalkan kita nyatakan ya, bilangan ganjil pertama itu adalah 2K plus 1, kemudian bilangan ganjil kedua adalah 2H plus 1, maka kita bisa menyatakan di sini bahwa jumlah dari dua buah bilangan ganjil ini adalah 2K plus 1 ditambah dengan 2H plus 1 sama dengan 2 dikalikan H plus K plus 1. Jadi ini kita sederhanakan ya. Jadi yang ini dia merupakan bentuk yang sama dengan yang sebelah kiri. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dari hasil ini maka kita bisa bilang bahwa jumlah dari dua buah bilangan ganjil dia merupakan bilangan genap. Karena kalau kita lihat dari bentuknya 2 dikalikan sekian. Kita ingat kembali bahwa pola atau bentuk bilangan genap itu kan 2 dikalikan sekian, ya seperti yang ditunjukkan juga di sini. Maka jelaslah bahwa memang untuk jumlah dari dua buah bilangan ganjil dia adalah bilangan genap. Nah, berikutnya coba kita perhatikan daftar perkalian berikut ya. 1 dikali 9 sama dengan 9, 2 kali 9 sama dengan 18, dan seterusnya. Bagaimana pola hasil kalinya? Nah, kita lihat di sini hasil perkaliannya
dia merupakan sebuah bilangan kelipatan 9. Jadi kalau kita lihat baris pertama dia adalah 9, baris kedua 18 ya, kelipatan dari 9 ya. 27 juga merupakan kelipatan dari 9. Nah, berikutnya untuk bilangan segitiga berikut ya, kita lihat ada 1, 3, 6, kemudian 10. Nah, bagaimana dengan dua bilangan setelah 10? Nah, di sini juga kita bisa menentukan ya, sudah tersedia polanya. Maka kalau udah tersedia polanya, kita bisa menentukan seperti apa dua bilangan setelah bilangan 10. Jadi dua bilangan setelah 10 kalau kita lihat dari pola ini adalah 15 ya, kemudian 21. Nah, kalau kita lihat ya seperti apa? 1, 3, 6, 10. Nah, jadi tadi kita menentukan berapakah dua bilangan setelah bilangan 10. Nah, antar setiap suku di sini ya dia memiliki pola. Jadi 1 ke 3 kita tambahkan dengan 2, kemudian 3 ke 6 kita tambahkan dengan 3 dan seterusnya, sehingga dari bilangan 10 bisa kita tambahkan sebanyak 5 ya, menjadi 15 ya, pola ke-5, bilangan ke-5. Kemudian dari 15 kita tambahkan lagi dengan 6, jadi di sini adalah bilangan 21. Baik, berikutnya adalah pengertian barisan. Barisan didefinisikan sebagai sekumpulan bilangan yang disusun secara terurut dengan suatu aturan tertentu, sehingga terdapat yang namanya suku pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan barisan berikut ya, kita akan menentukan dua buah bilangan berikutnya. Ada 1, 4, 7, 10. Nah, dari barisan ini sudah tampak ya polanya seperti apa. Jadi kalau kita lihat antar setiap suku, dia ditambahkan dengan sebuah bilangan yang sama, yaitu 3. Maka kita bisa menentukan untuk dua buah bilangan berikutnya, ya sama-sama kita tambahkan dengan 3. Sehingga kita akan mendapatkan dua buah bilangan berikutnya adalah 13 ya, di bilangan ke-5 adalah 13, kemudian bilangan ke-6 adalah 16. Nah, kemudian bagaimana dengan rumus suku ke N-nya? Ya, untuk N sama dengan berapapun seperti apa? Atau bagaimana rumus suku ke N-nya? Itu nanti akan menjadi penjelasan kita selanjutnya ya. Sebelum kita mungkin membahas lebih jauh ya mengenai rumus suku ke N, kita lihat dulu materi berikut. Yang pertama adalah barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Nah, di sini barisan aritmatika itu didefinisikan sebagai sebuah barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih yang tetap antara dua suku berurutan. Dalam hal ini biasanya kita melambangkan ya beda atau selisih pada barisan aritmatika itu sebagai B ya. Di mana B ini dia bersifat konstan atau sama. Sebagai contoh kita lihat 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ini merupakan barisan aritmatika karena dia memiliki beda yang sama yang konstan yaitu 2. Kita lihat lagi contoh kedua, 2, 4, 6, 8. Ini juga merupakan barisan aritmatika karena dia memiliki beda yang konstan sebanyak 2 dan seterusnya. Nah, kita perhatikan pola bilangan berikut. Dari pola bilangan yang ditunjukkan seperti ini ya, maka suku ke N-nya adalah 1 plus 3 dikalikan N-1. Atau sama dengan 3 kali N-2. Jadi masing-masing sukunya kita lihat ya. Suku pertama dia adalah 1 yang diperoleh dari 1 ditambah 3 dikalikan 0. Kemudian suku kedua
1 ditambah 3 kalikan 1, suku ketiga 1 ditambah 3 kalikan 2, dan seterusnya. Jadi kita akan mendapatkan suku-sukunya adalah 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini kita bisa menyatakan untuk pola bilangannya adalah 1 plus 3 dikalikan N-1. Kenapa kita sebut N-1? Karena di sini kita mulai dengan 0. Ya, jadi untuk rumus suku ke N-nya adalah N-1. Nah, barisan seperti ini kita sebut sebagai barisan aritmatika. Ya, jadi mungkin Anda sudah pernah mendapatkan materi ini ya di SMA dulu. Ya, kalau di SMA dulu kita biasa sebut dengan menggunakan suku ya, yang kita lambangkan dengan U. Jadi untuk U1 itu berarti suku pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk suku pertama atau U1 ini biasa juga kita istilahkan atau kita lambangkan dengan A. Sedangkan untuk selisih ya atau beda saya kira sama ya, kita lambangkan dengan B. Jadi dalam hal ini untuk suku kedua bisa juga kita nyatakan sebagai A plus B karena dia merupakan suku pertama ditambahkan dengan bedanya dan seterusnya ya. Jadi dari suku pertama A, kemudian kita tambahkan menjadi A plus B, tambahkan lagi dengan B menjadi A plus 2B, dan seterusnya. Nah, sehingga di sini bentuk umum dari deret aritmatika adalah A, suku pertama ditambahkan dengan A plus B, suku kedua ditambahkan dengan A plus 2B, suku ketiga, dan seterusnya. Ya, sampai A plus N-1B. Ini merupakan suku ke N-nya. Jadi untuk rumus suku ke N pada barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N-1B. Nah, kemudian selain rumus suku ke N, dulu di SMA juga biasanya kita sudah dijelaskan juga ya mengenai rumus-rumus tambahannya. Ada rumus untuk mencari nilai deretnya, ada rumus untuk mencari suku tengahnya, dan sebagainya. Ya, jadi ini hanya bersifat mengingat kembali saja materi yang sudah pernah kita dapatkan di jenjang sebelumnya dulu. Nah, berikutnya kalau tadi dia ada barisan aritmatika, sekarang kita ke barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki rasio atau pembanding yang tetap atau konstan di antara dua suku yang berurutan. Dan biasanya untuk rasio ini kita nyatakan sebagai R. Ya, beda dengan yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya selisihnya atau bedanya kita lambangkan dengan B, kalau di barisan geometri kita lambangkan dengan R. Sebagai contoh misalkan 1, 3, 9, 27. Nah, dari suku pertama ke suku kedua kita kalikan dengan 3, dari suku kedua ke suku ketiga kita kalikan dengan 3, dan seterusnya. Ini disebut sebagai barisan geometri. Coba kita perhatikan barisan bilangan berikut. 4, 8, 16, 32. Dari pola yang sudah ada ini kita sudah bisa menentukan ya berapakah dua bilangan selanjutnya. Suku pertama ke suku kedua kita kalikan dengan 2. Suku kedua, ketiga kita kalikan dengan 2, dan seterusnya. Sehingga untuk suku kelima dia adalah 64, kemudian suku ke-6 dia adalah 128. Nah, kemudian bagaimana dengan suku ke N? Nah, kita lihat pola bilangan berikut ya. Untuk barisan geometri yang ditunjukkan sebelumnya ya, pada contoh sebelumnya 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Kalau kita lihat di sini ya, pada baris pertama saja, pada suku pertama 4 dikalikan dengan 2 pangkat 0. Kemudian suku kedua 4 dikalikan dengan 2 pangkat 1. Demikian selanjutnya ya, suku ketiga 4 dikalikan dengan 2 pangkat 2, dan seterusnya ya.
Maka dari sini kita bisa melihat ya menyatakan bahwa rumus suku ke N-nya adalah 4 dikalikan 2 pangkat N-1. Ya, dalam hal ini 4 ini adalah nilai pertamanya, ya suku pertamanya, atau yang tadi kita nyatakan juga sebagai A, ya A-nya. Kemudian 2 ini adalah rasionya, ya karena dia di sini juga bersifat konstan, 2-nya muncul terus. Jadi kita simpulkan ya untuk UN pada barisan geometri itu adalah A dikalikan R pangkat N-1. Oke, kita ingat kembali ya bentuk umum deret geometri. Suku pertama ada A, kemudian suku kedua itu berarti suku pertama dikalikan dengan rasio atau kita nyatakan sebagai AR. Lanjut suku ketiga AR kuadrat ya, kita kalikan dengan R lagi dan seterusnya ya sampai kita temukan suku ke N-nya AR dipangkatkan N-1. Ya, jadi kita bisa nyatakan di sini untuk rumus suku ke N barisan geometri adalah A dikalikan R pangkat N-1. Oke, untuk barisan geometri ada 2 macam, ada divergen dan ada konvergen. Dengan ciri sebagai berikut ya, kalau divergen berarti UN-1 dia lebih kecil dari UN, dalam artian dari suku pertama ke suku kedua dan seterusnya dia semakin naik ya. Kemudian untuk barisan geometri turun atau konvergen itu berarti berlaku sebaliknya, dari barisan pertama dan seterusnya dia menurun nilainya. Kemudian nah, ini untuk mengingatkan kembali materi-materi yang sudah pernah kita dapatkan dulu di SMA. Jadi jika UN sama dengan suku ke N, UT sama dengan suku tengah, dan SN sama dengan jumlah N suku pertama deret geometri, maka kita punya ya beberapa rumus sebagai berikut ya. Untuk rumus suku ke N-nya adalah A kalikan R pangkat N-1. Kemudian rumus deretnya itu ada 2 macam ya, untuk rasio kurang dari 1 sebagai berikut ya. Kemudian untuk rasio lebih dari 1 sebagai berikut. Kemudian untuk rumus suku tengahnya sama dengan pangkat akar dari A kali UN ya dan seterusnya. Nah, sebagai contoh misalkan tentukan suku ke-20 dari barisan geometri 1, 3, 9, 27. Nah, di sini kita diberikan sebuah barisan ya. Jadi kita lihat, kita coba tentukan dulu dari barisan pertama, kedua dan seterusnya berapakah seperti apakah pola yang sesuai. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dari barisan pertama, dari suku pertama ke suku kedua kita kalikan dengan 3 ya, memenuhi. Kemudian dari suku kedua ke suku ketiga kita kalikan dengan 3 lagi, dia memenuhi. Jadi ini kita sebut sebagai barisan geometri. Kalau kita sudah bisa menentukan dia jenis barisannya barisan apa, maka selanjutnya kita bisa menjawab soal ini. Kita bisa menentukan suku ke-20 ya dengan menggunakan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1. A-nya sudah ada, rasionya juga tadi sudah kita temukan. Kemudian N yang mau kita cari ya juga sudah jelas, yaitu suku ke-20. Kita masukkan U20 sama dengan A-nya adalah 1, rasionya adalah 3, kemudian N yang mau kita cari 20 kita kurangi dengan 1, atau sama dengan 3 pangkat 19. Nah, silakan Anda cari sendiri untuk nilainya ya, untuk 3 pangkat 19. Oke, berikutnya sebagai latihan, silakan coba Anda kerjakan soal-soal berikut. Berikutnya kita akan lanjut ke materi deret. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.